Pompa yang sudah diganti ini ada efeknya. Ya. Efeknya jadi crackingnya terlalu panjang, tapi dia tidak kunjungi. Kalau kita nggak mau jadi MacGyver, mobil kita mangkrak. Tapi harus punya dasar ya Mas ya. Harus punya dasar, harus sering nonton AHP-dia Pak. Betul, nah itu betul. Jangan lupa subscribe, like. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHP-dia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini syuting perdana kita di bulan Syawal, Pak. Syawal ya? Iya. Wah, udah lama. Udah lama. Ini ada Pak Arif Pak. Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif, ini lagi ngapain Pak? Pak Arif ini subscribernya AHP-dia. Mantap. Lokasi dari Klaten Pak. Klaten, jauh dong. Dekat. Kalau dari Jakarta ya dekatan Klaten Pak. Nah, ini gimana Mas Ardi? Beliau datang ke sini ada apa nih? Tanyain aja Pak, langsung. Atau lagi ngasih kue lebaran nih Pak Arif? Iya. Jadi gini ceritanya. Ya. Nah, waktu itu pas lebaran kan, nggak ada bengkel buka, nggak ada toko spare part buka, mobil saya mogok. Saya pikir kenapa gitu kan. Nah, ternyata setelah kita coba-coba ala kita ala ninja gitu Pak ya. Ternyata bensin nggak sampai ke mesin Pak Taufik. Oh, gimana caranya Pak tahu tuh bensin tak sampai ke mesin? Lah itu ketika kita coba kontak, itu kan biasa ada bunyi nging gitu ya di belakang jok saya itu nggak ada Pak Taufik. Oke. Pusing nggak tuh? Lebaran itu Pak. Itu besok mau lebaran? Pas lebaran. Pas ujung-ujung itu loh Pak. Pas hari hari. Malunya gimana coba mobil Nissan gitu kan? Terus gimana dong Pak? Ya udah, akhirnya kita bongkar jok, ya kan, kita bongkar karpet, deck dan semuanya, lantai. MacGyver nggak? Betul. DIY ya. Terus kita bongkar, ketemu memang benar itu nggak fungsi. Apa ya Pak yang nggak fungsi? Pompa bensinnya. Pompa bensin. Kalau zaman dulu rotak kali ya. Oh. Rotaknya gitu. Udah, terus kita bongkar, tapi toko tetap belum buka. Toko spare part. Akhirnya besoknya gitu, hari kedua kayaknya itu buka di Klaten ada toko spare part buka itu besar gitu. Terus kita coba banding-bandingkan pakai itu loh Pak Ardi, apa namanya yang alat untuk ngukur besar kecilnya. Oh ini vernier kaliper. Ya kaliper betul. Maaf saya bukan bengkel. Jangka sorong, jangka sorong. Iya, yang geser-geser ya. Saya ukur-ukur, saya coba bandingkan dengan yang di toko. Ada yang sama persis gitu Pak. Terus akhirnya saya beranikan beli. Iya. Terus saya pasang itu Pak di lokasi juga, di tempat mogok saya titipin di rumah orang Pak. Oh ini mogoknya bukan di rumah Pak ini? Bukan, kalau di rumah saya nggak keringat dingin Pak. Udah kan, terus kita pasang, langsung bisa Pak. Alhamdulillah. Langsung bisa, tapi saya nggak puas. Terus saya bongkar lagi, saya beli inject cleaner tuh 3 botol. Kayak takutnya kan itu pompa rusak lagi gara-gara kotor banget udah. Hitam banget Pak. Kayak di YouTube Pak Taufik gitu loh. Hitam banget itu. Ya udah gitu. Terus akhirnya alhamdulillah bisa jalan sampai ke rumah saya. Saya simpen mobilnya. Enggak hidup-hidup, enggak jalan lagi. Tetap buat jalan di kampung-kampung, buat belanja gitu masih berani. Tapi khawatir Pak ya? Kalau jauh-jauh nggak berani saya. Terus saya order itu kebetulan sebelum Lebaran ya, Pak, udah order gitu. Ya udah, terus tadi malam terakhir itu saya WA Mas Ardi, Mas tolong cek udah datang belum, katanya barangnya belum. Tadi pagi saya dihubungi. Sudah datang. Siap pasang. Siap pasang. Oke. Nah, sekarang kita tanya ahlinya Pak ya. Ini Mas Ardi gimana nih Mas Ardi? Kasus seperti ini? Untuk kasus seperti ini adalah jarang sekali pemilik kendaraan ini memiliki keberanian dan pengalaman seperti Pak Arif. Kayak gitu. Nah ini ada satu di antara yang bisa kita contoh teman-teman sekalian. Bahwasanya kalau misalnya mobil itu di starter nggak kunjung hidup, itu berarti langkah mudah dan pertamanya adalah ketika kunci kontak di-on kan, apakah ada bunyi suara nging di area jok sisi belakang. Umumnya sih kalau untuk ini kan kita gini Pak, untuk pengisian bensin itu kan ada di sebelah kanan ya.
Nah, ada di sebelah kanan ini kan dulu kan kita pernah berbicara sama Mas Elin masalah di mana sih posisi pompa bensin. Betul, nah, betul. biasanya pompa bensin itu nggak jauh-jauh dari tempat pengisiannya. Jadi kalau tempat pengisiannya ada di sebelah kanan, otomatis pompa bensinnya biasanya ada di sebelah dekat situ. Kayak gitu. Ini sih lubang itu adalah lubang untuk tempat bersarangnya pompa bensin, Pak. Itu minyak. Oh, minyak. Oke. Pertama. Nah, alhamdulillah Pak Arif ini beliau adalah orang yang juga pemberani ya. Jadi dia buka-buka sendiri, kemudian dia coba cari tahu kenapa kok di kontak on biasanya ada bunyi di belakang jok sini. Ini kok nggak bunyi gitu. Akhirnya sama Pak Arif dibuka, ternyata memang benar ketika kunci kontak di on kan dia sama sekali nggak ada getaran dan tidak ada bunyi. Nah, maka hal tersebut mengindikasikan bahwasanya pengapian kemungkinan besar normal. Hanya saja suplai bensin yang dihasilkan dia tidak ada. Seperti itu. Nah ini Pak Taufik sambil nyambung ngomongnya ya. Ini nih yang saya ganti nih. Ini namanya pompa bensin. Kalau dulu rota kali ya. Betul Pak. Itu. Ini nih yang bikin pusing ini. Jadi Bapak kemarin bongkar ini. Bongkar itu Pak. Iya. Lepasin terus. Bongkar ini juga nih. Iya, di sini ada ini ya kan? Nah, betul ini kan susah Pak untuk bongkar. Jadi dia punya pengunci. Iya, betul. Nah, ini pengunci ini umumnya sih ya itu paling nggak 2 orang. 2 orang, benar. Karena yang ini untuk 1 orang megangin, yang satunya narik. Iya, betul. Sama sendiri aja. Karena MacGyver. Beliau buka sendiri. MacGyver. Berarti besok bisa buka bengkel baru ya, Mas? Enggak. Saya Pusat catering. punya usut, Pak. Pusat punya usut ternyata. Beliau dulu punya bengkel besar, Pak. Oh, mantan rupanya. Nah, saya banyak berguru sama Pak Arif ini. Bisa aja Banyak Pak. memberikan masukan ke kita seperti itu. Nah, kita lanjut ke ceritanya, Pak. Jadi Pak Arif ini beliau membongkar ini, Pak. Ya memang untuk proses pembongkaran pompa bensin ini, intinya pompa bensin atau yang disebut dengan rotak ya biasanya. Pompa bensinnya ada di tengah sini. Cuman kan untuk membuka ini memang membutuhkan banyak pembongkaran. Di antaranya ada klip regulator, kemudian yang ada rumahannya. Nah, ini nanti dicabut. Setelah itu nanti harus ngelepas soket, dan di bawahnya soket sini biasanya di sini ada selang penghubung masuk ke sini. Nah, itu apabila ini kan modelnya kan dibekukan ya Pak ya untuk selang ini. Selang ini selang yang termasuk kaku. Kemudian dia dibekukan masuk ke dalam filter. Nah, dari pompa ke filter ini itu juga ada penghubungnya. Mungkin Pak Arif juga sudah membukanya. Seperti kita juga pernah membuka untuk tipe-tipe lain ya Pak ya. Kalau untuk Evalia sendiri jenisnya kita belum pernah. Tapi inti bahasan di sini adalah ketika dia yang mati ininya saja sebenarnya bisa diganti ininya saja. Tapi itu dalam kondisi darurat. Karena memang kondisinya kalau selang ini, poinnya ini adalah selang ini Pak, ini nggak bisa ketika dia sudah dibuka, itu nggak akan bisa rapat lagi. Meskipun kendati dia diklem. Terlebih kalau yang dipakai pompanya kan kalau tadi Pak Ari membahasakan adalah diukur ya, disamakan ukurannya. Otomatis dicopot ya? Ya, otomatis kan dicopot, kemudian dicarikan persamaannya. Tapi meskipun dicarikan persamaannya, dia bisa jadi kompatibel, bisa jadi tidak. Kompatibelnya adalah mobil bisa hidup, cuman nggak optimal. Nggak optimalnya gimana? Mungkin Pak Arif juga belum menyampaikan bahwasanya pompa yang sudah diganti ini ada efeknya. Ya. Efeknya starter panjang ya Pak ya? Iya, efeknya Pak. Betul. Jadi gini, maaf saya tambahin. Yang dari fuel pump ini ke sini nih Pak Ardi. Ya. Ini kan kalau ininya beda merek, ya. Ini nanti ada sesuatu di sana beda. Oh, ini apa? Karena di lapangan saya nggak bawa amplas. Nggak bawa amplas, adanya cutter. Jadi saya melukis pakai cutter. Itu yang kayak cincin itu saya buang. Itu plastik loh Pak. Iya betul. Tak buang, tak halusin gimana caranya rotol lah kira-kira gitu. Pokoknya aku iso mulai biar caranya gitu loh. Gitu. Maaf bahasa Jawa ya. Gitu. Jadi di sini nih, yang nancap dari sini ke sana. Dari gitu. ya rotaknya masuk ke. Kalau ini saya jujur saya nggak bongkar karena saya tahu ini nggak bisa dibongkar. Nah, apa Pak tadi kendalanya dengan menggunakan motor yang tidak sesuai dengan khusus untuk Nissan? Biasanya kan kalau di bengkel-bengkel desa itu ada istilah di kontak itu ketiban godongnya muni gitu loh. Nah, Nah ini sampai panjang. Saya crackingnya terlalu panjang. Nah, tapi dia tidak kunjung hidup. Istilahnya Pak mekaniknya long cracking. Long gitu, monggo Pak. Ya kayak gitu Pak Taufik.
Jadi ketika diketahui starternya panjang ya seperti Pak Arif di awal tadi bilang ada ketidakpuasan. Nah, sehingga harus dilakukan, beliau langsung nelpon. Ya memang kita sudah order spare part ini sudah sebelum ini ya Pak ya? Iya, sebelum lebaran. Memang sudah kita siapkan untuk Pak Arif ya qadarullah. Di waktu Lebaran Idul Fitri ya kan, setelah puasa sebulan diuji lagi Pak kesabaran. Akhirnya ya alhamdulillah pagi tadi barang ini datang, begitu datang saya langsung kontak Pak Arif. Ya, alhamdulillah ya, ini akan kita pasang. Nah nanti akan kita coba buktikan setelah pemasangan ini tekanannya berapa Pak standarnya seperti itu. Nah kalau sebelumnya sih dia dikarenakan proses ininya ya pengikirannya tadi mungkin kalau dengan amplas bisa bulat ya, bulat karena pakai cutter nggak bulat kali Pak ya, jadi nggak sempurna sehingga betul di sini tekanannya bocor di area masuk yang ke filter bensinnya. Apalagi filternya kotor banget. Apalagi filternya jadi kotor tekanannya. Betul. Jadi tekanannya rembes di ini ya Pak antara pompa sama filter ya. Iya. Seperti itu. Nah ini akan kita ini kebetulan Pak ini lagi bongkar dan tadi Pak Arif juga menyaksikan bahwasanya kelihatannya agak butek. Cuman sebenarnya pertamax Pak. Tapi karena sekalian buka minta dikuras sekalian. Ini boleh dilihat ini Pak. Oh ini robotnya. Ini barang buktinya nih teman-teman. Punya Pak Arif. Setelah berapa tahun Pak nggak pernah dibongkar? 10 tahun. 10 tahun dibongkar kawan-kawan. Jadi di bawah itu kotorannya tidak hanya lumpur itu, mungkin gram-gram raceto itu. Nah, itu Pak warnanya. Wah. Ini bisa dilihat perbedaannya. Ini ya non sewu kemarin kan saya buka, terus di bawahnya sini ketemu dengan pompa ini, fuel pump ini, di sini ada filter tipis. Iya benar. Ada filter tipis ya, kain itu. Nah itu reget banget Pak, kotor sekali. Kemudian belum yang di sini ini yang menurut Pak Ardi kasa atau apa itu filter itu di dalam sini ini saya cuman bisa dari sini sama dari sini, lainnya enggak bisa. Betul dari situ Pak. Gitu. Yang penting jalan dulu. Gitu sambil nunggu yang ori ini datang. Gitu Pak. Ini ori Mas Ardi? Original. Iya. Original ting. Harga bagaimana Mas Ardi? Ori. Ori. Makanya harga berapa Mas Ardi? Ori. Ya ori harganya sekitar 2 jutaan Pak. 2 juta? 2 jutaan? Iya. 2 jutaan. Baik. Nah, saya mau tanya ke Pak Arif nih. Monggo, Pak Arif, silakan. kasih tips dong buat kawan-kawan di AHpedia agar tidak terjadi seperti Pak Arif ini yang alami masalah ini ya, khususnya masalah motor tadi. Motor Jadi pompa. gini Pak, harus dikuras, dibersihkan filternya itu. Kalau belum mau ganti ini loh. Kalau belum mau ganti yang baru, ya dibersihkan ada, dirawat berkala gitu. Selama-lamanya paling lama ya 10 ribuan kata Mas Hardi. 10.000 cek bersihkan. Iya. Jadi bongkar tangki bensin. Per 10.000 kilo itu lama loh itu. Gitu. Pak Arif, saya malah jadi kepikiran nih. Kira-kira kalau kita buat kelas kecil-kecilan untuk kasus-kasus tertentu, buat kawan-kawan yang memiliki mobil Nissan, itu kira-kira penting nggak sih? Apanya? Kelas tutorial cara mengerjakannya bagaimana gitu. Kalau terjadi sesuatu di jalan ya Pak. Bisa itu Pak. Bisa tuh Mas Ardi ya. Biar kayak Pak Arif ini. Jadi pemilik kendaraan. Maaf loh, pemirsa, saya sebenarnya suka mencuri ilmunya Mas Hardi. Tapi kan buat kebaikan Pak ya kan, daripada mobil parkir di situ. Nyatanya ya jauh sekali saya. Posisi mogoknya itu hampir berapa kilo Pak? Lebaran sini libur. Ya kan, saya ngubungi Mas Hardi juga libur. Otomatis kalau kita nggak mau jadi MacGyver, mobil kita mangkrak di pinggir jalan. Jalan pokoknya gitu. Jadi ya kita terpaksa, paling tidak bisa jalan. Kalau nggak mau di towing. Ya betul. Waktu itu bisa di towing ya Mas ya. Tapi non sewu, waktu itu Lebaran. Lebaran ini nggak ada towing juga Pak. Nggak ada towing Pak ya. Nggak ada. Jadi memang ada waktu momen-momen tertentu ya memang kita butuh untuk bisa mau melakukan ya Mas ya. Tapi harus punya dasar ya Mas ya. Harus punya dasar, harus sering nonton AHpedia Pak. Betul, nah itu betul. Jangan lupa subscribe, like, gitu. Hari bisa aja. Oke Mas Arif, Pak Arif dan Mas Ardi. Apa Mas Ardi komentar buat kawan-kawan di AHpedia untuk kasus ini? Ya tentu ketika kita menghadapi hal seperti ini memang kita open minded ya. Jadi
everything kita cari tahu. Misalnya kalau misalnya bengkel nggak susah dihubungin, ya kita cari tahu lewat media sosial, YouTube caranya gimana untuk bongkar. Ya mungkin kalau maaf ibu-ibu sih ya agak repot Pak. Tapi biasanya kalau bapak-bapak itu mereka berpikir cukup panjang sehingga juga lebih tenang. Hal tersebut akan memudahkan dalam proses penanganan dini P3K lah Pak ibaratnya. Penanganan dini untuk mobil-mobil seperti ini, misalnya kasus kayak gini adalah karena pompa bensinnya itu tadi dia mengalami mati kayak gitu. Jadi kan kita bisa pertama buka dulu dengan alat seadanya karena memang pembukanya nggak terlalu sulit ya Pak ya. Dan itu juga cukup mudah dibuka, kemudian nanti tinggal mencari saja untuk spare part ininya, pompa bensinnya. Jika perlu dari teman-teman karena memang kasus pompa bensin ini mati itu cukup banyak ditemukan. Efeknya memang ke arah pompa bensin. Aspeknya pompa bensin itu ada serep di mobil. Jadi nanti waktu di jalan terjadi kenapa-napa, sudah punya serepnya, tinggal mencari bengkel terdekat. Bisa ke bengkel motor, bisa ke bengkel mobil. Yang penting ada alatnya. Cuma pinjam tang ya Pak? Iya, tang cukup. Obeng juga bisa. Itu kan bautnya yang baut 8 itu kayak obeng. Iya betul. Jadi pakai obeng. Pakai obeng. Jadi dia diameter luarnya itu pakai kunci ring, tapi diameter sisi dalamnya itu ada plusnya. Iya. Gitu. Baik, kawan-kawan semua di AHPedia, tunggu kelas praktek buat kawan-kawan yang ingin jadi MacGyver. Ya, nanti akan kita kasih tahu tanggal berapa, bulan berapa, di mana lokasinya. Mumpung kita udah bisa kumpul ya Mas ya. Ya, mumpung ya Pak ya. Iya. Baik, dari ya cukup gitu aja Pak. Terima kasih untuk menyaksikan AHPedia. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.